Terapi AAPRP pada COVID-19 ramai diperbincangkan dan juga menjadi kontroversi ya di media sosial terutama. Dan terapi AAPRP ini diklaim aman diberikan pada pasien COVID-19, padahal faktanya belum melewati uji klinis fase 3 dan sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Karina, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik yang juga merupakan doktor bidang biomedik. Kemudian ada pula Profesor Zubairi Jurban, yang merupakan Ketua Satgas COVID-19 PBID. Selamat malam Dr. Karina dan Prof. Zubairi. Selamat malam. Semoga semua dalam kondisi sehat. Saya akan ke Dr. Karina dulu. Dokter, selama ini kita kenal terapi PRP ini kan sebagai anti-aging ya dok ya. Atau dikenal dengan vampire facial dan lain-lain yang ada kaitannya dengan proses untuk peremajaan kulit begitu. Tapi ini kemudian Anda menyatakan bahwa ini bisa digunakan untuk pasien COVID-19. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari terapi ini dan seberapa efektif terapi ini sampai Anda menyatakan bahwa ini diklaim bisa digunakan untuk pasien COVID-19? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, sebenarnya memang benar sekali ya bahwa selama ini terapi AAP ini memang biasa digunakan untuk banyak sekali kasus, terutama saya bilang terutama kasus estetik dan anti-aging. Namun ya, banyak juga dipakai sebenarnya yang mungkin ini Pak, dan ini juga dibilang untuk spesialis kedokteran olahraga. Kenapa untuk spesialis kedokteran olahraga? Karena untuk pada cedera akibat olahraga. Ya, dan juga dipakai untuk pain management pada kasus-kasus yang lain. Bidang ortopedi juga banyak sekali PRP ini dan juga untuk estetik, anti-aging, research ya, terutama banyak sekali sudah banyak pertumbuhan laboratorium atau ini menggunakan stem cell. Hal yang sudah biasa sekarang di dunia bahwa kita menggunakan PRP di dalam kultur untuk stem cell untuk booster pertumbuhan sel tersebut, begitu. Ya. Oke, kalau cara kerjanya untuk terapi COVID-19 itu sebenarnya seperti apa sih yang sedang Anda kembangkan saat ini? Ya, jadi awal mulanya sih memang ya karena pengalaman kami di tim untuk berbagai kasus, kami menyadari bahwa teori tentang AAPRP itu sangat benar. Bahwa AAPRP itu mengandung lebih dari 1.100 protein, yang dikeluarkan dari trombosit. Ya, jadi 1.100 protein ini kan tentu dibagi-bagi dalam beberapa kelompok ya. Kelompok besarnya adalah growth factor, alias faktor rejuvenasi, faktor regenerasi. Nah, lalu grup keduanya itu adalah anti radang, anti-inflamasi. Itulah kenapa banyak dipakai untuk bidang pain management. Lalu grup ketiganya ternyata ada juga antibakteri dan lain-lain. Nah, mengingat dasar teori tersebut, pada saat saya merasa sedih ya, sebenarnya waktu itu saya dimulai dengan saya sedih karena teman saya berpulang karena efek samping dari pengobatan COVID gitu. Dan saya waktu itu terpikir mungkin ya ada tambahan modalitas terapi yang lebih aman. Saya bukan bilang lebih efektif, tapi lebih aman dan lebih dapat dipakai di seluruh Indonesia dan tidak perlu menunggu seperti obat yang habis stoknya nanti ada lagi gitu kan. Itu saja sih, dari 3 faktor itu terutama growth factors dan anti-inflamasi itulah ya saya terpikir bahwa mungkin itu Oke, baik. Saya akan minta tanggapannya dari Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, tadi pernyataannya atau penjelasannya sudah disampaikan dengan Dr. Karina. Prof, ya. Sebenarnya Prof menilai, ya, secara keilmuan bagaimana sebenarnya efektivitas atau cara-cara yang digunakan dalam AAPRP ini, apakah memang benar-benar tepat dan aman untuk digunakan sebagai terapi COVID-19, Prof? Ya, mungkin mungkin kita masih ingat dulu pada waktu awal-awal zaman sebelum ditemukan vaksin. Ya, kita tahu jadi ada mula-mula kan pemeriksaan itu di laboratorium, kemudian di klinik. Jadi uji klinik kita masih ingat dulu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 adalah untuk keamanan. Tahap kedua untuk efektivitas dan juga keamanan.
tahap 3 untuk efektivitas keamanan dalam skala yang besar supaya bisa diterapkan. Nah, dalam laporan yang berdasarkan penelitian Dr. Karina itu, uji klinik 1-2-nya oke. Namun untuk bisa dipakai kan kita menunggu uji klinik 3 atau laporan sementara uji klinik 3 untuk dinilai oleh tim gitu ya. Oleh tim itu bisa berupa BPOM, bisa berupa yang lain, bisa berupa peer group-nya. Jadi itu yang kita belum dikerjakan, yang uji klinik tahap 3 kita menunggu banget itu. Oke, berarti artinya Prof. Zubairi menyatakan bahwa untuk bisa kemudian dimanfaatkan oleh pasien harus diingat dan harus berhati-hati sekali, harus menunggu dulu rangkaian uji kliniknya ini selesai ya Prof ya? Sampai ada hasilnya baru bisa diimplementasikan. Jadi biasanya kemudian dinilai tadi oleh atau BPOM, oleh perwira profesi, kemudian kita menilai, oh ini kasusnya sampelnya banyak nih, soalnya mau dipakai untuk ribuan orang, cukup. Kemudian desain penelitiannya bagus. Nah, kemudian kita lihat perhitungan statistiknya oke. Kemudian sekali-sekali kita lihat dokumentasinya memang valid. Nah, setelah ada penilaian itu dan ada publikasinya bisa interim report, tidak harus 3 banget itu. Oke, saya akan ke Dokter Karina. Dokter, kalau sejauh ini bagaimana perkembangan penelitian terhadap terapi ini? Koordinasinya sejauh mana dengan lembaga terkait seperti Kemenkes dan juga BPOM? Ya, memang waktu di tengah-tengah penelitian uji klinis fase 1 dan 2 sempat ada masukan untuk menanyakan ke BPOM ya, dan ternyata setelah kami surati secara resmi, pihak BPOM menyatakan bahwa ini karena terapi autologus ini berada di bawah peraturan Menteri Kesehatan. Ya, jadi berbentuk riset berbasis layanan sel terapi. Jadi ini bukan obat soalnya kan, dan tidak digunakan untuk sebagai obat yang digandakan gitu. Karena itu berasal dari pasien sendiri. Memang saya menyadari sekali sih, saya juga kaget jujur bahwa fase 2 selesai dan sudah terbongkar gitu ya. Tapi sejauh ini Dokter Karina berarti sudah menjalankan terapi ini kepada pasien-pasien yang ada dan seperti apa hasilnya? Iya, jadi dengan berakhirnya untuk kedua, lalu diteruskan oleh beberapa rumah ya, dokter. Dari darah-darah pasien yang dikirimkan ke kami gitu, dengan MOU tentunya, dan MOU itu yang mengikat bahwa kita mengerti satu riset berbasis layanan, dan tentu dengan persetujuan keluarga juga. Nah, dan hasilnya karena hasilnya mungkin ya jadi rupanya langsung terdeteksi oleh seorang wartawan senior yang saya sungkan menyebutkan nama beliau, dan beliau langsung mencari tahu gitu, dan saya kaget sekali jujur karena memang dalam proses menuju ke fase 3. Karena kan setiap uji klinis itu kan memakan waktu yang cukup panjang ya Mbak. Jadi bukan cuman langsung uji klinis fase 3, tapi ada penyusunan proposal, ada perhitungan statistik, dan apalagi fase 3 karena mengharapkan penelitian, tentu kita ingin melibatkan beberapa center lain, tidak hanya tunggal ya, tidak hanya seperti Rumah Sakit Koja. Jadi ada persetujuan direktur juga. Jadi tahapan yang dilalui sangat panjang sampai akhirnya mendapatkan izin etik. Namun kabar gembiranya adalah alhamdulillah kemarin sudah ada kabar baik gitu, dan insya Allah fase 3 bisa segera dimulai. Oke, berarti ada lampu hijau ya untuk kemudian bisa terus menjalankan uji klinis dari terapi ini. Tapi terkait dengan klaim yang sudah dinyatakan oleh Dokter Karina ini, sejumlah pihak kan juga mengingatkan lagi-lagi harus waspada dan hati-hati karena sesuai dengan pasal 6 Kodeki 2021 ini mewajibkan dokter nih dok untuk berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan teknik pengobatan yang belum diuji kebenarannya. Nah, kalau dokter menanggapi hal ini seperti apa? Saya kan soalnya karena kan bentuk wawancaranya waktu itu adalah rekaman per telepon ya, jadi kan ada rekamannya. Jadi kalau saya berkelit misalnya saya nggak mengatakan itu, atau saya mengatakan itu kan memang ada buktinya. Tapi wawancara itu batas sebenarnya tanya jawab.
saya, uji klinisnya udah fase berapa sih? Fase 1 dan fase 2 sudah selesai. Papernya, publikasinya ada, kan gitu kan? Publikasinya ada. Oh, publikasinya ini sudah banyak. Kebetulan belum banyak dan merupakan pertama di dunia publikasinya, gitu kan. Namun akhirnya terus terjadilah penulisan yang berbeda versi mungkin ya. Jadi itu memang jujur ya, saya sendiri mohon maaf itu di luar kendala saya, di luar kendali saya gitu. Jadi ya saya ya ini sebatas tanya jawab biasanya kan kalau wawancara. Memang saya mengatakan sih bahwa dari uji klinis fase 2 di mana kita menguji efikasinya atau keberhasilan terapi di awal, memang angka kematiannya turun di Mas Eko ini tempat kami melakukan uji klinis fase 2 tersebut. Saya nggak bilang habis, ya. Saya nggak pernah bilang bahwa tidak ada kematian, karena di publikasi kami juga di. Oke, baik. Prof. Zubairi, mendengar pernyataan dan penjelasan dari Dr. Karina tadi, kalau sejauh ini sebenarnya dari sisi keilmuan, kalau dilihat bentuk terapi AAPRP ini, apakah memang bisa dinyatakan efektif dan juga aman untuk pasien-pasien COVID-19? Ya belum, kan harus menunggu uji klinik fase 3. Uji klinik fase 3 ini misalnya udah berjalan berapa waktu, kemudian terbukti di tengah jalan manfaatnya banyak. Nah, maka itu bisa diterbitkan dalam istilahnya laporan sementara atau interim report. Dari interim report itu nanti akan ada yang mempelajari ini bagus sekali atau bagaimana. Kalau ternyata bagus sekali dari interim report, kemudian bisa disetujui atau tidak disetujui untuk kemudian dimanfaatkan untuk pasien. Jadi sebelum uji klinik 3 dimulai tentu belum bisa dimanfaatkan. Uji klinik fase 3 hampir selesai, sudah ada reportnya di majalah yang terakreditasi, ya baru kemudian bisa dipertimbangkan. Berarti kita sama-sama bisa dikatakan sepakat ya Prof, dari pihak ID bahwa terlalu dini untuk bisa menyatakan apakah terapi ini aman digunakan untuk pasien COVID, terlebih lagi bisa benar-benar dimanfaatkan. Jadi itu yang menjadi catatan ya Prof ya? Iya, terlalu dini walaupun tentu semua orang berharap ya semoga uji klinik 3-nya nanti yang belum dikerjakan berhasil. Kalau berhasil kan suatu hal yang bagus. Namun sementara belum ada uji klinik fase 3, belum ada laporannya, ya kita tunggu dulu. Baik, Prof. Zubairi, perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan pastinya perlu kita apresiasi. Tapi yang menjadi kunci adalah masyarakat ini harus waspada nih. Nah, apa nih Prof, apa saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dalam menanggapi adanya terapi-terapi atau pengobatan-pengobatan COVID-19 yang ada, agar kita bisa lebih waspada lagi? Jadi gini, COVID-19 sebagian besar kan tanpa gejala atau gejala amat sangat ringan. Nah, kalau yang tanpa gejala ini ronsennya normal, tidak ada pneumonia, dan pada waktu diperiksa pakai oximeter tidak ada saturasi oksigen yang ngedrop, maka bisa diisolasi di tempat yang ditentukan oleh pemerintah dan tidak perlu pengobatan khusus. Nah, di sini yang harusnya masyarakat hati-hati karena akan banyak tawaran, padahal pada kelompok ini tanpa obat apapun akan sembuh. Nah, sekarang kenapa yang isolasi mandiri dulu banyak banget yang meninggal? Karena sebetulnya waktu itu ada banyak yang pneumonia, ada yang saturasi oksigennya rendah, tapi waktu mau dirawat di rumah sakit, waktu itu rumah sakitnya ditolak, nggak bisa masuk. Sekarang kan sudah mulai turun, sebagian besar sudah jauh di bawah 70%, hanya ada 5 provinsi yang masih di atas 70%. Jadi sekarang ini untuk yang sedang ada di rumah, mohon menghubungi tempat-tempat untuk isolasi yang sudah disediakan pemerintah, dan nanti kalau ditentukan di situ memang harus rawat inap di rumah sakit rujukan, ya dirawat di rumah sakit rujukan supaya mendapat pengobatan yang seharusnya. Baik. Yang sekarang sudah disetujui kan ada beberapa, jadi begitu masuk rumah sakit maka memerlukan misalnya obat antikoagulan, heparin namanya, untuk segera diberikan. Itu amat manfaat. Yang kedua, kalau oksigennya turun ya harus diberikan oksigen, dan dalam hal ini perlu diberikan juga obat namanya dexamethasone. Baik, terima kasih banyak Prof. Zubairi
atas informasinya Ya. dan juga terima kasih Dokter Karina sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Ya, oke. Terima kasih. Dr. Karina. Ya, terima kasih Prof. Mari.